Sesungguhnya Engkaulah perisai buat hidup kami. Engkaulah cahaya matahari bagi hidup kami, yang menyirnakan semua kegelapan dalam hidup anak-anak-Mu. Petang hari ini biar firman Tuhan juga menyirnakan semua kegelapan dalam batin dan hidup kami. Terangi kami dari perkataan-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus mengajar kami dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang ada padamu, yang terus akan mencelitkan mata rohani kami dan berbicara secara pribadi dalam hidup anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu sebab semua asalnya daripadamu. Malam ini hamba berdoa tidak satu pun yang Kau lewatkan. Semua dijamah, diubah dan diberkati oleh Engkau sendiri. Terima kasih atas anugerah-Mu petang hari ini. Berbicaralah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kalau Anda membawa Alkitab, mari buka dalam Rut pasal yang ketiga. Kitab Rut pasal yang ketiga. Kita akan mendasari akan pelajaran kita petang ini dengan Rut pasal 3 ayat yang pertama. Kitab Rut pasal 3 ayat yang pertama. Silahkan Anda buka di Perjanjian Lama. Rut pasal 3. Lihat pada ayat yang pertama. Rut pasal 3 ayat yang pertama. Alkitab berkata demikian. Siapa yang sudah ketemu tolong lambaikan tangan. Rut pasal 3. Siapa yang belum ketemu tolong lambaikan tangan sedikit. Oke, saya tunggu. Coba cari Rut pasal 3 ayat yang pertama. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia?" Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan akan perkataan Naomi ini. Nama Naomi artinya the pleasant one atau pribadi yang menyenangkan. Dan tidak ada pribadi yang menyenangkan kecuali Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan atau home atau rumah?" Yang cari aku Naomi, bukan Ruth. Tapi Naomi yang carikan buat Ruth. Dan dia berkata, "Jika aku mencari tempat perlindungan bagimu," tujuannya apa? Supaya engkau berbahagia. Seringkali manusia mencari kebahagiaan. Dan banyak orang berusaha mendapatkan kebahagiaan. Tapi kali ini kita melihat seseorang ditawari kebahagiaan oleh the pleasant one, pribadi yang menyenangkan. Sore ini saya akan mencoba memberikan gambaran kepada saudara. Nanti kita akan membaca akan kisah ini lebih jauh lagi. Tapi saya mau coba membawa Anda pada pengertian ini. Ketika kita memulai hidup dengan Tuhan di titik tertentu, Tuhan yang baik itu memiliki rencana yang luar biasa dan sebetulnya sempurna atas kehidupan kita. Dan inilah rencana Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya nanti. Dia merencanakan sesuatu atas kehidupan anak-anaknya, yaitu saudara dan saya. Nah, tetapi dia bukan Tuhan yang mati atau kaku dengan rencana awalnya. Dia punya perencanaan awal yang sempurna sebenarnya. Dan dari awal dia merancangkan sesuatu yang terbaik dan yang paling sempurna dia rancangkan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanapun kita harus mengerti, Tuhan tidak membuat kita seperti robot yang tidak bisa bereaksi sesuai dengan kebebasan yang Dia berikan buat kita. Tuhan memberikan kepada kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Nah, dengan itu kita bebas untuk bereaksi apapun yang terjadi. Reaksi-reaksi kita itulah kemudian yang mau tidak mau membuat dalam titik tertentu, Tuhan itu akan meninjau ulang. Dan dia melihat lagi akan keberadaan kita.
Biasanya lewat berbagai macam situasi atau keadaan, dan biasanya di dalamnya ada ujian-ujian yang dia berikan di dalam kehidupan kita. Nah, ujian-ujian itu akan membuat Tuhan bisa mengerti reaksi kita seperti apa menghadapi berbagai hal yang kita harus lewati di dalam kehidupan kita. Nah, di saat tertentu seperti inilah, ketika dia melihat sesuatu yang tidak beres atau berbeda dari yang dia rencanakan sebelumnya, maka Tuhan kita itu sedia membuat yang namanya revisi. Dia lihat lagi, dia ulangi lagi semuanya, dia buka semuanya, sampai dia berkata, wow, aku tidak bisa meneruskan rencana awalku. Ada sesuatu yang berbeda, yang berubah di sini. Lalu di titik tertentu dari kehidupan kita, maka Tuhan membuat yang namanya rekayasa. Hidup kita direkayasa oleh Tuhan. Direview lagi, diulang lagi, dibongkar lagi, direvisi lagi rencananya. Dan dia berkata, aku akan rencanakan yang lebih baik untuk dia, mengingat keadaannya saat ini di sini. Karena dia bisa berkata, rencana semula ternyata tidak bisa jalan. Sebab anakku ini reaksi-reaksinya kok seperti itu. Lalu kemudian dia berkata, kalau begitu, dia berkata, kita akan merekayasa sesuatu yang baru untuk kebaikan dia. Dan kita tetap pilihkan yang terbaik dari Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan Yusuf pernah berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya. Nya artinya dari bahan perekaan yang jahat itu diolah oleh Tuhan, sehingga dia merekayasakan sesuatu yang lebih baik untuk kehidupan anak-anaknya. Itulah Tuhan kita. Dari awal dia punya rencana buat kehidupan kita. Ya, betul. Dia punya rencana yang sempurna. Di tengah jalan dia melihat, dia mentes lagi, dia lihat lagi kondisi kita seperti apa. Saya beri contoh begini, saudara. Saya masih ingat kira-kira 2 tahun lalu lah, ketika kita mulai memancang tiang pancang untuk Holy Stadium itu. Kalau Anda masih ingat, bentuknya kan seperti pensil yang gede begini ya, dipancang. Kemudian setelah masuk sekian puluh meter di bawah tanah, dari ukuran tes tanahnya dan sebagainya, harus sekian puluh meter masuk. Dan saya masih ingat pada waktu itu, disisakan mungkin sekian bentuknya, di dalamnya juga isinya begini terus sampai sekian puluh meter masuk, dan diperkirakan sudah sampai kemudian di lapisan tertentu yang dianggap paling oke untuk bisa mereka berhenti. Dan saya masih ingat ketika selesai dibuat yang namanya loading test. Anda tahu yang terjadi? Di atas tiap titik tertentu ini diberikan beban sekian ton. Gak tahu berapa ton, pokoknya ditaruh beban. Dan diukur tiap harinya berapa yang turun. Ketika dia menghadapi tekanan seperti ini, apakah ini ambles turun atau dia bisa bertahan? Nah, ketika nanti hasil loading test ini ditaruh beban seperti ini, itu direaksinya apa? Menentukan. Maka para perancangnya akan mengatakan, apakah perlu dipukul lagi dengan tambahan, dimasukkan lagi, atau cukup berhenti sampai di situ. Di awal, semua arsitek dan sipilnya merencanakan. Mereka menghitung, mereka buat tes, mereka berkata, ini terbaik, masukkan sekian puluh meter. Tapi kemudian ketika masuk di titik seperti itu, mereka berkata, ayo dites. Karena kelak gedung ini diisi sekian banyak orang, dengan beton sekian banyak, sekian beratnya, mereka berkata, taruh di titik ini beban sekian ribu ton, bam, masukkan. Gerak tidak. Apapun reaksi yang muncul di sini akan membuat semua perancangnya berpikir ulang. Kalau ternyata hasilnya oke, mereka berkata, teruskan seperti rencana semula. Dan itu yang dialami oleh Holy Stadium. Tidak ada satu bagian pun yang mengecewakan. Jadi di awal mereka berkata, seperti ini, dites begitu rupa. Mereka berkata, oke, teruskan rencana semula.
Tapi kalau terjadi sampai ada sesuatu, ambles misalnya, saya yakin mereka akan mulai menghitung ulang, dikerjakan lagi, dihitung ulang, dan direkayasa lagi, supaya ini kelak bisa berfungsi dengan baik. Di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, ada masa seperti itu. Jangan berpikir bahwa Dia Tuhan yang kaku, yang tidak merekayasa ulang, tidak merevisi apa yang pernah Dia rencanakan. Tuhan merencanakan yang terbaik buat setiap kita. Dan tiap-tiap kali, tiap-tiap saat, Dia bisa merevisi ulang semua rencananya. Bukan dengan tujuan jahat, tetap tujuan yang terbaik bagi kita dan terbaik dalam pandangan Tuhan. Nah, Rut ini merupakan sebuah kisah drama rekayasa Tuhan. Nah, saya mau ajak kita melihat Rut pasal yang pertama. Kemudian saya akan ceritakan drama ini supaya Anda bisa mengerti gambarannya seperti apa ketika Tuhan merekayasa kehidupan kita. Lihat Rut pasal yang pertama. Silahkan Anda lihat, Anda buka pada Alkitabmu. Rut pasal yang pertama, saya akan mulai membaca juga pada ayat yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nama Elimelech artinya My God is King, Tuhanku adalah Raja. Nama Naomi artinya the pleasant one. Mahlon artinya sakit-sakitan. Kilion artinya merana. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya ini Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau, pulang kepada bangsamu." Tapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan telah teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tapi Rut, perhatikan garis bawahi, tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan garis bawahi, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku akan dikuburkan."
Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saya mau ceritakan ulang, saudarakan, kisah ini. Ini cerita tentang Rut yang luar biasa. Saya juluki ini sebagai Cinderella abad kesekian sebelum Masehi. Ini cerita bagus sekali. Dan saya mau ajak Anda untuk mengikuti drama ini dan lihat dari cara Tuhan melihat. Rut orang Moab yang menyembah ilah-ilah orang Moab. Ketika pertama kali Rut berhadapan, bertemu atau kenal dengan namanya Allah Jehovah, dia bukan melihat Allah yang begitu baik, mengasihi anak-anaknya, memberkati anak-anaknya. Sebaliknya, semua yang dia lihat tentang Allah Jehovah adalah sesuatu yang sangat buruk, yang kejam, yang tidak baik, dan Allah yang tidak bisa memelihara hidup anak-anaknya. Dia melihat sebuah keluarga, ayah ibu dengan kedua anak laki-lakinya mengungsi dari tanah Yehuda. Oleh karena tanah Yehuda terjadi kelaparan yang luar biasa. Orang Moab berkata, lihat Allah orang Israel bahkan tidak bisa memberi nafkah kepada keluarganya, atau kepada anak-anaknya, atau kepada rakyatnya. Lihat ilah-ilah orang Moab, kita lebih makmur dari Allah orang-orang Israel. Lihat Allah Yehova tidak bisa memelihara hidup daripada umatnya. Lihat Allah-Allah kita sanggup memelihara hidup orang-orang Moab sampai mereka ngungsi kemari. Yang pertama Rut lihat, dia bukan melihat Tuhan yang luar biasa. Dia melihat Tuhan yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup anak-anaknya. Itu kesan pertama yang dia lihat. Lalu kemudian dia melihat Elimelech mati. Dia melihat lagi keadaan bahwa dia bukan Tuhan yang bisa memproteksi anak-anaknya, bahkan Tuhan yang mematikan anak-anaknya. Nama Elimelech artinya My God is King. Tuhanku adalah Raja. Nah, kalau namanya saja Elimelech, My God is King, dia mati di tanah orang lain, mati sebagai pengungsi, itu sangat menyedihkan. Tidak bisa dikubur di tanah leluhurnya sendiri. Rut tidak melihat Allah Yehova di awal sebagai pribadi yang luar biasa, yang layak disembah. Entah bagaimana Elimelech kawin dengan Naomi, My God is King, kawin dengan the Pleasant One, lahirnya adalah Mahlon dan Kilion. Nama Mahlon artinya sakit-sakitan, nama Kilion artinya merana. Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu. Tapi itu kondisi mereka, yang seorang sakit-sakitan, yang kedua merana hidupnya. Tapi bagaimanapun ini anak keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, punya karisma mungkin. Walaupun banyak penyakitnya, walaupun merana, gadis-gadis Moab toh mau kawin dengan mereka. Orpa menikah dengan Mahlon, Rut menikah dengan Kilion. Mereka hidup kira-kira 10 tahun, dan yang terjadi selama 10 tahun, Rut melihat kematian demi kematian. Bukan hanya mertua lakinya mati, Mahlon mati, dan dia berpikir mertuaku cukup tua, dia mati normal. Mahlon mati, dia pikir memang banyak penyakitnya, akhirnya mati. Tapi nggak lama kemudian Kilion, suaminya, mati juga, dan tinggallah 3 orang janda sakti dalam sebuah rumah. Kenapa sakti? Karena nggak mungkin tidak sakti kalau nggak ditulis di Alkitab, saudara. Hebat banget, 3 orang janda sakti tinggal di rumah, satu rumah, Naomi, Orpa, dan Rut. Anda bisa bayangkan,
Yang dilihat Rut adalah Allah Yehova yang sama sekali tidak memberkati anak-anaknya. Tapi Allah yang membiarkan anak-anaknya menderita, bahkan kematian demi kematian harus ditanggung oleh keluarga Elimelech. Semua pria dalam keluarga itu mati semuanya. Naomi ditinggal oleh 3 orang pria. Anda bisa bayangkan seorang ibu dengan suami dan 2 anak lakinya. Dia pasti merasa aman. 3 laki-laki mendampingi dia. Tiba-tiba di tanah asing, dalam keadaan kelaparan, miskin, tidak punya apa-apa. Satu persatu kaum pria di keluarganya mati di depan matanya sendiri. Dan Rut menyaksikan, dan bukan sebuah kesaksian yang baik secara manusia, melihat hidup orang percaya menderita dan mengalami kematian demi kematian seperti itu. Dia menyaksikan sendiri Allah Yehova tidak sehebat yang orang katakan. Dia melihat sesuatu yang berbeda pada hari itu. Sampai kemudian suatu hari, Naomi mendengar Allah sudah memberkati lagi tanah Yehuda. Dan dia berkata, aku sudah tidak punya apa-apa lagi di sini. Aku akan kembali ke tanah leluhurku. Dan dia berkemas-kemas, dia pulang. Kedua menantunya ikut serta membantu berkemas. Zaman itu bagus sekali, nggak ada kulkas, nggak ada TV, nggak perlu digotong-gotong kemana-mana. Cukup pakaian yang mereka punya. Ketika mereka di jalan sebelum mereka tiba di tanah Yehuda, Rut berkata kepada kedua menantunya, tidak usah ikut aku anak-anakku. Pulanglah kepada keluargamu. Pulanglah kepada kaummu. Biar engkau dapat suami. Hidupmu lebih baik, lebih panjang dari hidupku. Biar jangan susah seperti aku. Tapi Naomi ini rupanya mertua yang luar biasa. Mertua idaman para menantu, saudara. Namanya the pleasant one. 2 orang menantunya, tidak ada satu pun yang berkata amin, haleluya. Terus kemudian dia pulang. Bukan. Dia nangis, mereka meratap, mereka berkata, Naomi, aku ikut engkau. Dia berkata, kan kamu ngerti, suamiku namanya Elimelech, my God is king. Namaku Naomi artinya the pleasant one. Tapi 2 anakku, golongan haleluya 13 kali. Mahlon dan Kilion mati muda semua. Kamu janda, masih muda, bisa kawin lagi. Kenapa ikut sama aku? Aku ini golongan haleluya, gak bisa punya apa-apa, cuma teriak-teriak haleluya, dan gak punya apa-apa. Pulang katanya. Mereka tidak mau. Mereka meratap, mereka nangis, mereka berkata, kami tidak mau pulang. Sampai kemudian Naomi berkata begini. Dia atur dengan cara bicara yang logis sekali. Dan dia jelaskan kepada mereka, inilah kenyataannya. Engkau ingin terus jadi menantuku, tidak pernah bisa, nak. Nggak pernah bisa. Aku nggak mungkin kawin lagi. Kalaupun kawin lagi, hari ini kawin, punya anak tahun depan. Terlalu lama nunggu anakku gede, sampai siap kawin dengan engkau. Nggak mungkin kau sia-siakan hidupmu. Nanti kau sudah tua, anakku masih muda banget. Tidak mungkin juga kawin. Dibuat begitu rupa, diyakinkan dengan logikanya luar biasa yang berkata, tidak usah ikut aku. Dan Orpa nangkep dengan logikanya. Walaupun dia sayang kepada Naomi, logikanya berkata membenarkan, tidak ada gunanya ikut mertua seperti ini. Dia bahkan tidak punya rumah taman mertua indah atau rumah mertua indah. Nggak ada rumah, nggak punya apa-apa. Dengan tangan penuh aku datang, dengan tangan kosong aku pulang, kata Naomi. Tidak punya apa-apa, miskin. Tidak ada hari depan, gak ada kekayaan, tidak punya tabungan, tidak punya apa-apa. Dan Orpa berkata, betul juga, dia gak punya apa-apa. Aku ikut dia, habislah hidupku. Dia peluk Naomi terakhir kali, dia pamit dan dia pulang. Tapi kemudian Alkitab berkata, ada satu kata yang berbeda. Tapi Rut tetap Alkitab berkata, berpaut kepadanya. Ada satu kata kunci di sini yang sangat hebat sekali, yaitu kata berpaut. Saudara, ini yang membedakan Rut dengan Orpa. Dua-duanya cinta kepada Naomi. Dua-duanya sayang kepada mertuanya. Tapi yang satu hatinya berpaut. Ada yang berbeda.
Dan kalau sudah berpaut seperti itu, diberi alasan logis seperti apapun, dia tidak bisa dan tidak akan pernah logis. Anda tahu kita semua berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. Tapi Anda tahu kalau orang itu punya passion, punya gelora cinta, punya gairah, punya cinta, itu berbeda. Minggu lalu banyak orang merayakan Valentine Day. Saya mau tanya, siapa yang terima SMS Happy Valentine Day? Coba angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang terima SMS Happy Valentine Day, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Pak Eka dapat, Pak? Saya juga, Pak. Luar biasa, kita masih muda, Pak. Belasan tahun umur kita. Saya dapat Happy Valentine Day dari seseorang. Tidak usah tahu. Happy Valentine Day. Saya beritahu, orang berkata begini, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Ya kan? Kalau sudah ada berpaut, sudah nggak logis lagi. Nggak logis. Kan Anda tahu kalau seorang gadis jatuh cinta dengan perampok misalnya, dilogikakan dia itu perampok, nak. Nanti rumah mama dirampok. Tahu jawabannya? Beneran, mah, bagi-bagi rezeki. Tapi dia perampok, nak. Tapi kayak Robin Hood kok, mah, ngerampok orang kaya, bagi-bagi ke orang miskin. Dilogikakan seperti apa, nggak akan pernah logis. Sampai kelak dikecewakan, cintanya hilang, kepahitannya luar biasa. Tapi selama cintanya masih kuat, jika cinta sudah melekat, pepatah berkata, tai kucing rasa coklat. Anda kasih setumpuk, Anda berkata, wow, yummy katanya. Tai kucing. Itu bedanya. Naomi dicintai, dikasih oleh Orpah. Benar. Tapi Alkitab berkata, Rut tetap berpaut. Dan kata ini, saudara, luar biasa. Kata ini membuat berbeda. Kata ini bicara soal karakter orang yang Tuhan cari. Dan dia merindukan dalam hidup setiap orang percaya. Kita dengan Tuhan juga bukan hanya berkata, oh, aku mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi orang berkata, hatiku berpaut kepada Tuhan. Begitu berpaut, saudara, beda. Mungkin saya pakai bahasa Semarangan. Tahu berpaut lebih bagus itu semangat apa? Ngoyot, tahu ngoyot? Berakar, ngoyot. Tadi ketika saya pulang rumah dari pagi dengan Pak Thomas dan Bu Ripka, di depan rumah dinas wali kota ada pohon ditebang. Saya beritahu mereka, kenapa ditebang? Akarnya sudah kemana-mana. Orang tidak bisa cungkil akarnya. Tebang. Orang dalam Tuhan, kalau hatinya berpaut, karena ada passion, ada gelora, ada cinta di hidupnya. Bukan cuma kasih biasa, ada passion, ada gairah yang luar biasa. Yang apapun, dia berkata hidupku ngakar dengan Tuhan. Cabut, dia berkata gak bisa. Kamu boleh potong aku, tapi akarku tetap di dalam dia. Dan orang seperti ini, saudara, jangan pernah sentuh Tuhannya dan tarik Tuhannya dari hidupnya. Anda tidak pernah bisa dapat apa-apa. Ketika awal-awal tahun-tahun di mana saya bertobat, ada seorang hamba Tuhan dari Nongko Jajar Lawang, saya masih ingat. Beliau almarhum, sekarang sudah dengan dipanggil pulang. Namanya Pendeta Silas Buntoro. Masih ingat Bu Eli? Orangnya gemuk. Kalau khotbah lucu sekali. Tapi dia punya ciri begini. Kalau sudah lucu, akhirnya. Nah, ketika dia nutup, dia akan ceritakan cerita yang sangat mengharukan. Sampai semua nangis. Kami senang dengar beliau khotbah. Lucunya luar biasa. Tapi kalau sudah berkata akhirnya, segala nangis, kawai Dewi nangis. Dia akan cerita sesuatu yang membuat orang nangis terharu. Dia ada call, semua orang maju ke depan. Kenapa? Terharu soalnya. Beliau mengajar kami sebuah lagu. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Masih ingat lagunya ya? Diolok, dihina, ku kan tersenyum.
Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Lalu kemudian lagunya berkata, kekayaan, kemuliaan boleh kau ambil. Apalagi kekuatan, kejayaan, apapun boleh kau ambil. Tapi jangan ambil Yesusku dariku. Orang yang berpaut dengan Tuhan, ngakar. Dia boleh berkata, engkau boleh hina aku, engkau boleh cemooh aku, engkau boleh aniaya aku, engkau bahkan boleh bunuh aku. Tapi jangan pernah sentuh Yesusku dari hidupku. Jangan pernah minta aku serahkan dia dan kehendaknya yang sempurna, yang aku tahu aku harus kerjakan. Jangan pernah sentuh itu. Karena dia akan berkata, apapun kami korbankan, asal aku tidak kehilangan dia dan kehendaknya dalam hidupku. Orang yang punya sikap hati seperti ini loh saudara, yang dicari Tuhan. Begitu Tuhan lihat orang yang punya hati berpaut ke dia seperti ini, dia lihat di tengah-tengah, rekayasanya akan main saudara. Sebab ini orang yang punya karakter seperti karakternya dia, setia sampai mati, kuat ngakar. Mau ditarik seperti apapun dengan apapun, dia berkata, no way. Engkau boleh ambil semua yang lain, jangan ambil yang satu ini, Yesus. Dan apapun yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku, tidak akan pernah aku kompromikan dengan yang lain. Engkau boleh ambil semuanya, aku serahkan semuanya, tapi tidak yang satu ini. Sebab hati begini, itu dari Tuhan asalnya. Rut punya sikap hati yang Alkitab berkata, dia tetap berpaut, saudara. Apapun dalam hidup kita, engkau boleh hidupnya penuh dengan banyak kelemahan. Ada 1-2 hal dalam hidupmu yang begitu rupa kuat, sampai hati Bapa di surga lompat lihat itu. Engkau akan membuat Tuhan bergerak sesuatu untuk saudara. Minggu lalu Pak Amol khotbah bagus sekali. Saya mau tunjukkan apa yang saya maksudkan. Kalau engkau punya sesuatu yang bisa membuat hatinya melompat. Coba buka 2 Raja-Raja. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Lihat pada ayat yang kedua, ayat keempat, dan ayat yang keenam. 2 Raja-Raja 2, ayat 2, 4, 6. 2 Raja-Raja 2, ayat yang kedua, yang keempat, dan ayat yang keenam. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, perhatikan jawabannya Elisa. Demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ayat yang keempat. Elisa berkata kepada Elia berkata kepada Elisa, tinggal di sini, aku disuruh Tuhan ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia ulang lagi kalimat itu. Ayat yang ke-6. Elia berkata, tinggallah di sini Elisa, Tuhan suruh aku ke Yordan. Tetapi jawabnya, perhatikan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. 3 kali dia jawab dengan kalimat yang sama. Nama Elisa artinya the Lord is my Savior. Tuhan itu juru selamatku. Dan akhirnya Alkitab berkata, dia terima jubah Elia, dia terima double porsi dari urapan Elia. Sekian waktu berlalu, Elisa sebagai seorang nabi yang dipakai Tuhan, dia sering lewat daerah Sunem. Ada seorang perempuan kaya di sana. Dia ngomong sama suaminya, nabi sering lewat daerah kita. Kadang-kadang tidurnya terlantar di pinggir jalan. Bagaimana kalau kita bangun sebuah kamar khusus bagi dia? Setiap kali dia boleh masuk, nginep di rumah kita, tidur, makan, tidak usah keluar uang. Biarkan dia nikmati istirahatnya di rumah kita. Suaminya setuju. Dibuatkan sebuah kamar. Setiap kali Elisa lewat,
disuruh mampir, diberi makan, diberi minum, boleh tidur beberapa saat, dia terus jalan lagi. Setiap kali berulang. Dan Tuhan Juru Selamat tidak pernah berhutang dengan siapapun. Dia ngomong sama Gehazi, tanya wanita itu Gehazi, dia perlu apa? Aku bisa ngomongin ke raja atau ke panglima perang. Kalau dia butuh koneksi, aku akan jadi koneksinya dia. Tanyain dia butuh apa. Perempuannya berkata, aku gak butuh apa-apa. Hidupku aman di antara semua kaumku sendiri. Aku gak butuh apa-apa dari raja. Gehazi berkata, dia berkata tidak butuh apa-apa. Tapi tuanku, dia berkata, wanita itu kasihan, tidak punya anak, suaminya sudah tua, kesian katanya. Elisa berkata, panggil dia. Dipanggil wanita itu. Dan dia berkata, ibu, tahun depan kamu akan gendong anak. Dan dia berkata, jangan begitu Tuhan. Jangan berikan kepadaku harapan yang kosong. Mana mungkin aku punya anak? Dia bilang, tidak. Tetap tahun depan kamu akan punya anak. Tahun berikutnya dia punya anak laki-laki. Hatinya senang. Anaknya mulai tumbuh. Suatu hari si anak berladang dengan bapaknya, kesakitan, aduh kepalaku sakit. Dibawa pulang, sampai di rumah si anak itu mati. Waktu lihat anaknya mati, perempuan Sunem berkata, ambil keledai, pelanai, aku jalan katanya. Dia ngomong sama suaminya, dia berkata, aku mau cari nabi. All is well, semua baik. Dia jalan saudara. Sampai ke rumah Elisa. Gehazi mencoba mencegah dia. Elisa berkata begini, jangan Gehazi. Tuhan merahasiakan daripadaku. Aku gak diberitahu Tuhan ada apa dengan dia. Biarkan dia datang. Biar dia ngomong apa persoalannya. Lalu wanita ini berkata, Nabi, kan aku sudah pernah berkata, jangan beri aku harapan kosong. Nabinya berkata, bukankah engkau punya anak? Dia berkata, ya, tapi mati anakku. Elisa tahu yang diminta wanita itu. Dia ingin anaknya hidup lagi. Dan dia berkata kepada Gehazi, Gehazi, ini tongkatku. Bawa tongkatku ke rumah perempuan itu. Letakkan di atas jenazah anak itu. Bawa tongkatku Gehazi. Bukan tongkatmu. Taruh di atas badan anak itu. Apakah si perempuan Sunem ini tetap mengiyakan? Tidak. Yang dia mau, Elisa harus ikut dia. Nah, lihat yang terjadi. Pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Ayat yang ke-30. Tetapi berkatalah ibu anak itu. Perhatikan jawabannya. Demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia menggunakan kalimat yang sama yang dimiliki oleh Elisa. Ada sesuatu yang Tuhan punya. Kalau itu engkau dan saya punya, akan membuat hatinya melompat. Bukankah kalimat ini yang membuat Elisa mendapatkan urapan 2 kali lipat dari Elia? Hari itu perempuan Sunem mengucapkan kalimat yang sama. Alkitab berkata, lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Luar biasa. Ada sesuatu yang membuat hati Tuhan melompat. Dia melihat sebuah karakter. Dia melihat sebuah hati yang berpaut. Dan begitu Tuhan melihat seperti itu ada dalam kehidupan kita. Hatinya enggak tahan. Lompat dia berkata, aku ikut. Apapun yang engkau mau, aku akan berikan kepadamu. The Lord is my Savior. Paling tidak tahan dengan orang yang punya hati seperti yang dia punya. Rut tetap berpaut. Dan walaupun selama hidupnya dia melihat Allah Yehova yang gambarannya kelihatannya buruk sekali. Dia berkata, Allahmu adalah Allahku. Dan waktu Tuhan dengar itu saudara, ini yang saya percaya. Hatinya melompat. Dia berkata, wow, ada wanita hebat seperti ini. Dan Tuhan lihat lagi hidup Rut. Dia lihat awal yang begitu buruk hidupnya.
Di titik tertentu di jalan itu, Bapak di surga lihat akan hidup wanita yang bernama Rut, orang Moab. Dan Tuhan berkata, tidak boleh terus seperti ini hidupnya. Dan dia keluar idenya, ting, dia berkata, aku akan buat sesuatu. Aku rekayasa. Tahu yang terjadi, saudara? Ini menurut saya. Tuhan berkata kepada Gabriel, teriakan pengumuman, kumpul semua penatua surga, kumpul. Gak usah undangan, dengan ini kami mohon kehadirannya, gak perlu. Dia ngomong semua dalam 24 tua-tua. Bapak, Putra, Roh Kudus kumpul. 24 tua-tua. Mikael dan Gabriel datang. Semua malaikat tegang. Bapak di surga rapat mendadak. Dan Bapak berkata, ladies and gentlemen, oh gak ada, gentlemen katanya. Gak ada ladies di sana. Dia berkata, hari ini aku punya ide bagus. Aku lihat di unshaped jewel, mutiara permata yang belum diasah. Hebat, bukan dari bangsa pilihanku. Orang Moab. Mereka kaget, Moab katanya. Aku ketemu seorang wanita yang hatinya, karakternya aku suka. Itu membuat hatiku melompat. Hari ini dia buat keputusan besar dalam hidupnya. Mereka bertanya, siapa? Namanya Rut katanya. Orang semua kaget. Penghuni surga semua terkejut. Rut katanya. Anda bisa bayangin paduan suara surga berkata, Rut. Katanya semua Rut. Tanyanya Rut, luar biasa. Nama itu terkenal banget di surga. Seperti nama Anda juga cukup terkenal di mana-mana. Orang berkata, Rut katanya. Ya, ada apa dengan Rut? Dan Bapak mulai tunjukkan sebuah klip tentang Rut 3 menit produksi live TV. Keluarlah the story of Rut. Dan semua orang melihat berkata, wow, kok bisa? Lihat Allah Jehovah yang begitu buruk dalam penampilannya. Hatinya tetap berpaut dan berkata, Allahmu adalah Allahku. Biasanya orang nyembah Tuhan karena minta berkat. Karena percaya dia memberkati, dia melimpahi, dia menyembuhkan, dia begini, dia begini. Hari itu ada orang nyembah Allah Jehovah yang sebetulnya memberikan sepertinya hari depan yang hopeless, yang tidak ada harapan sama sekali. Lalu kemudian Bapak berkata, aku punya ide. Aku punya ide. Aku akan beri dia hadiah. Aku mau merekayasa hidupnya. Aku tahu dia bukan dari keturunan Abraham. Tapi aku mengerti juga satu hal. Dia orang yang berbeda. Lalu Bapak membuka sebuah buku. Dan tercantum nama-nama. Dan dari nama-nama itu yang paling bersinar, yang kuat sinarnya, adalah nama Yesus. Bapak berpaling kepada anaknya. Dia bilang, San, ini namamu sudah tertulis dalam buku rencanaku. Yesus hanya manggut-manggut berkata, amin, amin katanya. Tuhan tahu satu hari dia akan turun ke dunia sebagai manusia. Tapi Tuhan berkata, Bapak berkata, nak, kamu gak mungkin lahir dari batu. Gak mungkin. Kamu gak mungkin lahir dari batok kelapa. Gak mungkin. Kamu gak mungkin lahir dari rumput yang bergoyang. Gak mungkin. Kamu lahir dari seseorang. Dan Tuhan berkata, bam, 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 bam. Kamu harus dari hidup seorang raja. Dan dia berkata akan muncul yang namanya Daud. Dan Yesus berkata, benar Bapak. Dan kelak akan orang panggil aku anak Daud. Nice. Anak Daud. Tuhan berkata, ya, kata Bapak. Tapi Daud tidak lahir dari pasir. Daud tidak lahir dari kerikil. Daud tidak lahir dari pohon cemara. Daud lahir dari keturunan seseorang. Di atas Daud harus ada seorang bapak.
Di buku Tuhan ditulis nama Isai. Dia bilang, Isai ini kata Tuhan dalam rapat kerajaan surga kelak babinya Daud katanya. Tapi Isai juga tidak lahir dari rambut yang rontok dan berketombe katanya. Bukan. Dia juga bukan dari angin yang tidak tentu arahnya. Dia harus lahir dari pasangan. Dan kemudian Tuhan berkata, Isai ini lahir dari seorang bapak yang bernama Obed. Cuma Tuhan berkata, cuma satu masalahnya, Obed itu lagi nggak bisa melahirkan. Dia harus kawin supaya Isai lahir. Kemudian Tuhan hari itu menjadi mak comblang terbesar dalam sejarah manusia. Dia berkata, hei, bagaimana kalau aku kawinin dia dengan Ruth katanya. Sebab ini harus lahir dari Ruth, dia berkata. Obed itu lahir dari Boas. Boas itu laki. Boas harus gua kawinin dengan Ruth. Lahir harus Obed, lahir Isai, lahir Daud, dan kelak lahir kamu nak katanya. Jadi bagaimana kalau aku kawinin sama Boas? Lalu surga kaget dan berkata, Boas katanya. Anda tahu film kartun, Boas, gitu semua teriak seperti itu. Dia bilang, ya. Dia berkata, kenapa harus Boas? Boas ini orang kaya dari keluarga Elimelech dan budinya luhur sekali. Dan dia berkata, ini cocok kalau kawin sama Ruth. Kenapa? Sebab Boas akan bisa terima Ruth dengan lebih gampang. Sorga bertanya, kenapa kok bisa begitu? Bapak dengan begitu bijak menjelaskan. Sebab Boas ini ibunya bernama Rahab, bekas pelacur di kompleks Yeriko katanya. Dan itu bukan dari keturunan Israel. Jadi Boas juga sadar dia tidak murni darah Yahudi. Kalau kawin dengan orang di luar Yahudi, dia ingat maminya yang bukan Yahudi. Dia berkata, dia lebih gampang menerima. Sudah ada bineka tunggal ika di rumahnya. Dia kawin dengan suku lain tidak masalah. Surganya geleng-geleng berkata, Tuhan memang top hebatnya, top betul wisdomnya. Lalu mereka semua tepuk tangan. Mereka berkata, setuju katanya. Di kerajaan surga tidak ada perbantahan. Bantah kayak Lucifer nasibnya, zoom ke neraka saudara. Ngerti saudara? Dan Tuhan berkata, kawinin dengan Ruth saja. Lalu mereka berkata, lalu kisah ini namanya apa Tuhan? Dia berkata, bagaimana kalau Cinderella katanya. Cinderella sekian ribu tahun sebelum Masehi pertama-tama muncul dari benak dan hati Bapa di surga. Di jalan menuju ke tanah Yehuda, rekayasanya mulai muncul. Sebab dia lihat hati yang spesial yang muncul di situ. Anda bisa nangkep. Kalau dalam hidup Anda dan saya, satu titik tertentu Tuhan bisa lihat hati yang sama. Dia merevisi lagi semuanya kalau perlu. Dan dia berkata, ini orang spesial. Rencana semulaku ganti dengan yang lebih bagus. Aku beri sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Aku mau buat hidupnya lain dibandingkan yang lain. Dan Tuhan berkata, tulis. This is the Cinderella story. Hidup kita sebagai orang percaya seperti ini. Bapak selalu memikirkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Memang yang terbaik bagi Tuhan belum tentu terbaik dalam pandangan manusia. Tapi tetap itu yang terbaik. Karena kelak dalam kekekalan kita akan berkata, tetap pilihan Tuhan adalah pilihan yang terbaik. Tapi sebaliknya, Alkitab juga cerita tentang orang yang bernama Lot. Sebetulnya dia tidak pernah jadi pilihan Tuhan. Dia diajak oleh mbahnya, omanya bernama Terah. Mbah Terah pergi dan diajak cucunya yang bernama Lot.
Abraham pergi dipanggil Tuhan, Mbah Terah ikut. Dia bawa cucunya. Akhirnya si Mbah Terah meninggal di Haran. Lot ikut dengan Abraham. Yang terima panggilan dan pilihan Tuhan itu Abraham. Sehingga apapun dan siapapun di dekat Abraham pasti diberkati Tuhan. Lot ikut diberkati bukan karena dia orang yang dipilih Tuhan, tapi karena dia ikut dengan pamannya bernama Abraham. Ketika dia makin diberkati, ini kesalahannya. Dia membiarkan domba-domba yang menggembalakan kambingnya berantem dengan domba-domba yang menggembalakan kambingnya Abraham. Dan ketika dibiarkan berlarut-larut, Abraham berkata kepada Lot, kita nggak bisa begini. Berantem seperti ini nggak bisa. Dia berkata, bisa aja Lot, daripada berantem malu katanya. Dan Lot yang bodoh tidak ngerti, hari itu diuji Tuhan hidupnya. Dan dengan enteng dia berkata, yes sir, bisa aja. Anda tahu hidupnya mengerikan sekali. Begitu dia tinggalkan Abraham, dia tinggal dekat Sodom. Dia hidup di sana. Dia hidup ancur-ancuran. Singkat cerita, Sodom Gomora dihancurkan. Tuhan berkata, kau pergi dari sini. Karena Abraham, aku selamatin engkau. Dan dia berkata, jangan menoleh ke belakang. Mereka tinggalkan semua kekayaan mereka. Nggak ada waktu berkemas. Mereka pergi dengan pakaian di badan. Mereka lari ke Zoar. Di tengah jalan, ketika gemuruh api Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, istrinya nggak tahan. Semua harta bendanya ludes. Dan dia noleh ke belakang. Dan waktu dia noleh ke belakang, bum, jadi tiang garam. Beberapa tahun lalu saya sempat ke Mesir, saudara. Di sebuah daerah, guide kami tunjukkan sebuah bentuk batu. Batu alam. Cadas. Dari samping kelihatan seperti perempuan dengan pakaian Timur Tengah. Gede sekali. Dan dia berkata, tradisi mengatakan itu istrinya Lot. Saya foto, memang ada miripnya dengan bentuk manusia. Saya nggak yakin betul dan tidaknya, nggak jelas. Memang menghadapnya ke arah laut mati. Dan diperkirakan disitulah Sodom dan Gomora pernah ada. Lalu dia berkata, itu gambar istrinya Lot jadi tiang garam. Anda tahu, Lot tinggal di gua, incest dengan 2 anak gadisnya. Dan lahir satu di antaranya, anak yang bernama Moab. Dari Moab ini lahir orang yang bernama Rut. Ada orang-orang yang tidak pernah sadar bahwa ketika dia naik karena dia ikut orang lain. Diberkati karena orang lain. Dan saat tertentu dia diuji. Dan dia harus membuktikan kelayakannya. Rut ketika hidupnya diuji. Tuhan melihat hati yang berpaut. Dan Tuhan berkata, rekayasa hidupnya. Dan Allah merekayasa begitu rupa. Kalau Anda baca di Matius pasal yang pertama. Silsilah Tuhan Yesus. Nama Rut ada di situ. Dari orang Moab. Bukan bangsa pilihan. Bisa jadi nenek moyang dari Yesus Kristus Tuhan sendiri. Kalau engkau ingin Tuhan yang carikan kebahagiaan buat saudara. Minta hati seperti ini loh saudara. Hati yang berpaut. John Avansini beberapa tahun lalu cerita dengan saya. Dalam 2 pengalaman, 2 masa yang terpisah. Kalau Tuhan izinkan bulan Mei dia mau mampir berkunjung ke tempat ini. Dia akan tugas dengan Serolo di Taiwan. Dan dia berkata Taiwan dekat dengan Semarang katanya. Saya mau mampir beberapa hari. Tapi BMW-nya datangnya Desember. Dia berkata begitu. Oke, saya berkata silahkan mampir. Dia cerita kepada saya begini. Suatu hari dia naik mobil dengan istrinya. Lalu dia tinggal di sebuah rumah bagus dekat sebuah hutan di Texas. Dan di rumah dekat hutan dekat rumah itu ada masih banyak beberapa panther. Bukan panther mobil tapi panther harimau beneran saudara. Dan kadang-kadang dia dengar aumannya dalam jarak jauh memang. Satu hari mereka berdua kendarai mobil mau pulang ke rumah. Di tengah jalan yang sepi. Istrinya melihat seekor anjing kecil di pinggir jalan. Kotor dan bingung. Mau nyebrang gak berani, nyebrang gak berani. Bingung, anjing ini bingung dan kotor sekali. Sister Pat, istri daripada Brother John,
berkata kepada suaminya, "Kasihan anjing itu ya, coba berhenti, aku mau bawa pulang." Brother John ketepikan mobilnya, istrinya keluar, dia panggil dengan tangannya begini, si anjing mendekat, dipegang dan dibawa pulang. Kotor, bau, jorok sekali. Lucu, tapi kotor dan jorok sekali. Kemudian dia berkata, kami bawa pulang, dimandikan, digunting bulunya, dirapikan, diberi kelengkapan, diberi makan, dan dididik dengan baik. Dan dia berkata kepada saya, "Pastor, istriku tidak ikut ke Semarang hari ini karena sibuk ngurusin mainan barunya. Kami baru dapat anjing di pinggir jalan." Saya berkata, "Brother John, kamu beri nama siapa anjing itu?" Dia berkata, "Namanya adalah Cinderella," katanya. "Aku temukan di pinggir jalan, dia tinggal di istanaku, dan aku sebagai raja menerima dia dengan baik. Sekarang ratu sedang ngurusin Cinderella," katanya. Setahun kemudian dia kembali ke Semarang lagi. Sebuah kesempatan ngobrol, saya tanya, "Brother John, bagaimana nasib dengan Cinderella?" Saya berpikir Cinderella sudah kawin dengan seorang pangeran dan punya anak, Cinderello, Cinderelli, Cinderelle, apa nggak tahu lah saya namanya. Mungkin saya kan anaknya Cinderella, anaknya Cinderello, Cinderelli, Cinderella, nggak tahu pokoknya. Saya pikir dia akan cerita, oh dia punya anak sekarang dan Cinderella hidup berbahagia selama-lamanya kayak lagu itu. Dia berkata, Cinderella yang ini memang tidak layak tinggal di istana. Saya bilang, "Kenapa?" "Liarnya luar biasa. Kami didik dari anjing rumahan yang baik tidak bisa. Dia suka kabur ke hutan, dia suka ke tempat yang kotor, dan setiap malam dia coba kabur keluar. Sister Pat harus keluar cari dia dan bahaya. Kalau malam ada panther lewat depan rumah, bahaya buat istriku. Setelah sekian bulan kami berjuang mendidik Cinderella, kami gagal akhirnya. Rekayasa harus dibuat. Cinderella harus dikorbankan demi supaya ratuku tidak mati diterkam panther," katanya. Lalu kami bawa ke pet shop, tempat jual anjing dan kucing, dan kami berkata, "Tolong jualkan anjing ini." Mereka bertanya, "Kamu jual dengan harga berapa?" "Oh, gratis. Terima saja. Ini anjing sebetulnya oke, hanya tidak layak tinggal di istanaku." Dia berkata, "Cinderella entah kemana sekarang. Dia harus kembali ke habitatnya. Aku sudah coba sekian bulan masukkan di istanaku. Cinderella tidak menunjukkan mental seorang putri yang sebenarnya." Dia berkata, "No more Cinderella di rumahku. Dan kami berdua hidup bahagia selama-lamanya tanpa Cinderella." Tuhan juga bisa merekayasa. "Pak, saya lagi," Cinderella namamu saudara. Diambil, dipungut dari lumpur dosa, dipindahkan dalam terangnya yang ajaib, dia didik kita. Tapi Tuhan juga melihat apakah dia layak untuk berkata, "Engkau memang bisa tinggal dengan aku dan nikmati kebahagiaan dan kemuliaan." Ada titik tertentu dalam hidup kita di mana Tuhan melihat segala sesuatunya dan rekayasanya mulai muncul. Saya berdoa semua kita adalah orang-orang yang hatinya berpaut hanya kepada Yesus dan hanya bagi Dia saja. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu, mari berdiri bersama-sama.